Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkotah Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik di kolom komentar ya. Jangan lupa teman-teman semuanya. Selalu saya ingatkan, apapun yang menjadi hajat Anda tuliskan. Percaya omongan saya teman-teman. Makin kita banyak menulis doa kita, memohon impian-impian kita kepada Allah, insya Allah suatu saat pasti dikabulin sama Allah. Pasti Allah kabulin. Tidak pun yang sesuai apa yang kita inginkan pasti diganti. Percaya deh teman-teman semuanya. Karena Allah itu maha mengabulkan doa. Ketika kita berdoa, insya Allah pasti dikabulkan sama Allah. Kalaupun nggak dikabulin pasti diganti yang lebih baik. Karena sesungguhnya Allah itu lebih tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Maka terus berdoa, banyak berdoa. Jangan bosan untuk terus berdoa sama Allah. Doanya yang banyak, jangan sikit-sikit. Pokoknya Allah itu maha kuasa deh. Makanya banyak-banyak berdoa aja teman-teman. Ya baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Hari ini kita bahas tentang, ya lagi-lagi tentang uang dan hutang. Saya bahas ya tentang uang dan hutang. Itu banyak yang WA ke saya ya, Pak saya nggak punya uang, hutang saya banyak, saya benar-benar pusing, tiap hari saya ditagih, tiap hari saya diancam. Jangankan untuk bayar utang, makan aja kadang saya susah Pak, uang anak-anak mau jajan aja saya nggak bisa kasih. Adakah cara yang bisa merubah hidup saya untuk lebih baik lagi Pak? Asli saya bingung, saya sudah berusaha kerja, cari tambahan kerja, tapi tidak dapat, nggak ketemu jalannya Pak. Saya benar-benar bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Nah inti pertanyaannya seperti itu. Ya jadi gini teman-teman semuanya. Pertama, kalau ingin kita hidup berubah, kalau benar-benar kita ingin hidup kita itu berubah, satu, pertama ini harus Anda lakukan, taubat ke Allah. Kembali ke Allah teman-teman semuanya, itu kuncinya. Ente jangan terlalu sibuk dulu lah untuk cari ikhtiar berbisnis segala macam. Nah jangan dulu deh, saran saya jangan dulu. Pertama yang paling penting itu ke Allah dulu, minta ampun dulu sama Allah, taubat dulu sama Allah. Kalau kita berusaha memperbaiki hubungan kita ke Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita ke sesama, termasuk memperbaiki rezeki kita, termasuk memperbaiki kehidupan kita. Semuanya akan diperbaiki teman-teman semuanya. Caranya bagaimana? Itu kalau ditanya caranya seperti apa, dari mana, apa, ya itu bukan wilayah kita. Saya selalu bilang ya, udah ke Allah aja dulu. Ente datang ke Allah, minta ampun sama Allah, bertobat sama Allah. Saya katakan lagi, udah jangan cari solusi dulu, ntar aja solusi. Pokoknya datang ke Allah dulu. Bagaimana cara datang ke Allah itu tadi, dekatkan diri sama Allah, benar-benarlah berniat dalam hati untuk bertobat sama Allah. Karena teman-teman semuanya, sulitnya hidup kita ini berkali-kali saya sampaikan, sulitnya hidup kita, sulitnya rezeki kita ini disebabkan karena dosa kita. Penghalangnya itu dosa kita. Nah dosa kita ini supaya diampuni sama Allah itu ya, maka kita mendekat diri sama Allah. Amalan dikerjakan apa? Banyak istighfar teman-teman semuanya. Jadi insya Allah amalan-amalan itu kan banyak ya, istighfar dan segala macamnya. Itu kalau kita amalkan secara istiqomah rutin, insya Allah dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Apalagi hari ini bulan Ramadan ya teman-teman semuanya. Pastinya ini bulan penuh pengampunan. Di sini kesempatan kita untuk benar-benar banyak minta ampun sama Allah. Maka pertama taubat dulu deh. Kembali sama Allah, benar-benar minta ampun sama Allah. Akui segala kesalahan kita, akuin karena memang real ini karena sebab dosa kita, salah kita. Udah ente nggak usah sibuk-sibuk nyalakan karena dia ditipu lah segala macem lah. Pokoknya Anda nggak usah salahkan siapapun, salahkan aja diri kita sendiri. Benar-benar minta ampun sama Allah. Itu langkah awalnya. Jangan langsung berusaha, langsung main tancap gas saja cari usaha berbisnis, kemudian kerja dan sebagainya. Memang boleh, tapi yang paling utama itu datang ke Allah dulu lah. Allah yang punya dunia ini bos. Percaya deh, ke Allah dulu lah. Baru setelah kita melangkah ke Allah, kita benar-benar berusaha berniat untuk memperbaiki diri, benar-benar mengagungkan kita, baru kita bergerak untuk berusaha. Apakah berbisnis, pokoknya ikhtiar dunia itu baru kita lakukan. Tapi kita sudah kalau bahasa saya tuh sudah lapor dulu sama Allah. Ya Allah banyak ampun, ya Allah dalam ini salah hidupku begini, pokoknya kita ceritakan semua. Setelah itu kita baru bergerak untuk melakukan ikhtiar dunia. Itu langkah awalnya teman-teman. Taubat sama Allah. Kemudian yang kedua,
Setelah kita bertobat sama Allah, coba perbaiki mindsetnya teman-teman. Jangan terlalu kalau saya ya, jangan terlalu membatasin diri. Maksudnya membatasi diri, kadang-kadang muncul keraguan dalam diri, apa iya ya hidupnya bisa berubah, apa mungkin ya sementara aku nggak kerja, sementara ya gajiku sedikit. Nih banyak kali yang WA ke saya, Pak, apa bisa hutangku lunas sementara aku kerjanya begini, hasilnya begini, gajinya nggak sesuai, apa bisa? Ente jangan batasi diri, kita manusia ini terbatas. Jangan andalkan pikiran, jangan andalkan siapapun, tapi ke Allah, andalkanlah Allah. Allah itu maha kuasa teman-teman semuanya. Kenapa kita nggak merasa kok seolah itu Allah itu nggak kuasa, Allah itu nggak menolong kita? Karena kita keraguannya itu lebih banyak daripada keyakinannya. Saya selalu bilang, bahkan ini sering sekali saya terapkan ya, malam hari yang sederhana aja deh. Yang sederhana malam hari itu saya sering sekali, bahkan selalu ya duduk di depan rumah, saya lihat tuh langit gelap, besok hari siang hari dia terang. Saya berpikir Allah tuh bisa rubah itu, bisa rubah malam jadi siang, siang jadi malam. Pokoknya Allah tuh benar-benar kuasa. Nah, Anda harus lihat itu, kita harus melihat itu. Jangan batasi diri kita, jangan kita melihat apa kita bisa. Jangan ya, memang kita nggak bisa. Yang mampukan itu hanya Allah. Terus apa yang harus kita lakukan itu tadi, selain kita bertobat, awal langkahnya kita tobat, kemudian yang kedua selanjutnya itu adalah ibadah itu benar-benar kita rapikan, kita tata. Terus untuk amalan udah deh, kalau kita cerita amalan ya, saya yakin pada pusing ente semuanya, karena saking banyaknya amalan. Nanti Ustadz ini bicara ini, ngasih amalannya begini, Ustadz ini ngasih amalannya begini, jadinya begini, bingung. Nah, saran saya untuk amalan sederhana teman-teman semuanya. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, perbanyak istighfar. Yang ketiga, banyakin sholawat. Yang keempat, usahakan sholat duha. Yang kelima, usahakan bangun malam tahajud teman-teman semuanya. Simple, itu kerjakan, istiqomahkan dan dawamkan. Niatkan 40 hari, saya yakin 40 hari Anda rutin, Anda lakukan tanpa putus. Kalau perempuan saat haid berhenti ya, kemudian nanti setelah haid lanjutkan lagi. Kalau Anda lakukan itu dengan tertib, dengan rapi, benar-benar datang ke Allah, saya yakin sebelum 40 hari Anda akan merasakan perubahan. Ada jalan, ada petunjuk yang pasti Anda akan temukan. Cuma kadang-kadang gini, ini juga banyak bertanya sih, Pak, saya sudah lakukan banyak amalan, sholawat, istighfar dan lain sebagainya, tapi jalan keluar belum datang. Ente fokusnya itu begitu, fokusnya hanya pada keajaiban, maunya ingin buru-buru, jangan. Saya selalu katakan, kita nggak bisa memaksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Amalkan saja, lakukan saja. Berusahalah itu untuk benar-benar niat ikhlas lillahi ta'ala. Jangan hanya semata-mata karena ingin utang lunas, jangan hanya semata-mata karena ingin impian kita terwujud. Jangan begitu. Amalkan saja, dawamkan saja, istiqomahkan saja. Perkala hasilnya seperti apa, nanti Allah yang atur sendiri. Bukan tugas kita. Yang penting bagi kita itu lakukan dan amalkan. Jadi amalannya itu sederhana. Jaga sholat 5 waktu, kemudian perbanyak istighfar, banyak sholawat, usahakan sholat duha, dan bangun malam tahajud. Kalau kita rutin ngamalin ini, selama 40 hari saya yakin teman-teman pasti Anda langsung berubah. Amalkan. Saya sudah buktikan benar-benar saya lakukan 40 hari tanpa putus, bahkan lebih. Apalagi kita berniat 40 hari pertama, jika nggak ada perubahan, lanjutkan lagi 40 hari kedua, lanjutkan terus. Harus yakin, udah deh, nggak usah pikirkan dari nggak usah dipikir-pikirkan keajaibanku, nggak usah ya pokoknya mau dikabul mau enggak, yang penting benar-benar niatnya kita bertobat sama Allah, benar-benar niatnya kita berselawat, beristighfar, bangun malam, benar-benar niatnya kita bertobat sama Allah. Karena langkah awal orang yang mau taubat itu riadoh, dianya mulai riadoh itu tantangannya banyak, malas, pikiran kita juga fokusnya itu padanya ingin keajaiban, solusi. Padahal sebenarnya nggak begitu, masih banyak ujian, banyak tantangan yang harus kita hadapi teman-teman. Jadi langkah awalnya itu taubat dulu, kemudian mindsetnya benar-benar diperbaiki. Artinya Anda jangan pesimis, harus punya keyakinan bahwa insya Allah Allah itu bisa merubah segalanya. Insya Allah hidup kita berubah, insya Allah itu kita akan lunas, insya Allah semuanya, insya Allah, karena itu Allah Maha Kuasa. Nah, terkait amalan itu simple aja, jaga sholat 5 waktu, kerjakan sholat duha, kemudian kerjakan tahajud, kemudian berbanyak istighfar, banyak sholawat. Nah, itu aja simple. Gak usah pusing-pusing, gak usah bingung-bingung, amalkan, istiqomahkan, insya Allah. Kalau itu kita dawamkan, kita rutinkan, coba lihat, Anda akan merasakan perubahan yang sangat dahsyat. Insya Allah teman-teman semuanya. Jadi itu ya,
Jangan bingung, amalkan saja, istiqomahkan saja. Insya Allah pasti itu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.